Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi problematika pendidikan di Indonesia yang akan datang. Adapun persoalan pendidikan di Indonesia begitu sederhana, yaitu berbagai problematika muncul tidak hanya dalam permasalahan konsep pendidikan, peraturan, dan anggaran saja. Namun persoalan pelaksanaan pendidikan dari berbagai sistem di Indonesia juga turut serta menambah kompleksnya problematika pendidikan di Indonesia. Indonesia juga telah sangatlah banyak pembaharuan tentang pendidikan yang dapat membuat peserta didik kesulitan akan belajar, karena yang diketahui bahwa pendidikan di Indonesia merupakan peranan yang membawa manusia dalam menentukan arah tujuan kehidupan mereka. Adapun berbagai masalah pendidikan di Indonesia ini sangatlah banyak, diantaranya dari segi rendahnya pelayanan pendidikan di Indonesia, yang kedua rendahnya mutu pendidikan di Indonesia, yang ketiga rendahnya mutu pendidikan tinggi di Indonesia, yang keempat rendahnya kemampuan literasi anak-anak Indonesia. Pendidikan adalah cahaya penerang yang menuntun manusia dalam menentukan arah, tujuan, dan makna kehidupan ini. Berbagai problematika pendidikan di Indonesia cukup banyak, mulai dari masalah kurikulum, kualitas, kompetensi, bahkan kompetensi kepemimpinan, baik itu diajarkan tingkat atas maupun tingkat bawah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga soal kepemimpinan di sekolah turut berperan mewarnai wajah penyelenggaraan dunia pendidikan serta memperluas kesenjangan dan konflik internal pendidik. Ditambah lagi dengan memperlakukan otonomi daerah di mana sistem pendidikan nasional dituntut untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sehingga dapat mewujudkan proses pendidikan yang demokratis, memperhatikan keberagaman, memperhatikan kebutuhan daerah, serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat. Kondisi dinamis seperti ini tentu saja suatu dilematika yang cukup ironis dan berpengaruh besar terhadap kualitas pendidikan, yaitu yang pertama memikirkan konsep dan mekanisme pendidikan, terlebih bagi masyarakat Indonesia yang sedang berkembang dan dengan kondisi masyarakat yang pluralis tentunya bukan perkara gampang. Tetapi walaupun demikian tidak merujuk bahwa pendidikan sebagai hak asasi setiap individu, anak bangsa, serta yang tertuang dalam Undang-Undang 1945 pasal 3 ayat 1 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Selanjutnya ada pengertian dan fungsi pendidikan. Dalam arti yang sederhana, pendidikan sering diartikan sebagai usaha-usaha manusia untuk membina kepribadian sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat dan kebudayaan. Pengertian pendidikan mengalami perkembangan meskipun secara esensial tidak jauh berbeda. Fungsi pendidikan menurut Hasan Langgulung yaitu secara garis besar dibagi pada 3. Yang pertama itu menyiapkan generasi muda untuk melakukan kemampuan agar bisa memegang peranan-peranan pada masa yang akan datang di tengah kehidupan masyarakat. Yang kedua yaitu memindahkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan peranan dari generasi tua ke generasi muda. Yang ketiga, memindahkan nilai-nilai generasi tua ke generasi muda dengan tujuan agar keutuhan dan kesatuan masyarakat terpelihara. Selanjutnya itu ada kesenjangan pendidikan. Pendidikan di Indonesia menunjukkan kualitas yang rendah. Asumsinya hal ini terjadi karena pemerintah kurang serius memperhatikan bidang pendidikan. Kesenjangan dalam pendidikan di Indonesia juga masih terjadi dari berbagai hal seperti rendahnya layanan pendidikan di Indonesia, yang kedua rendahnya mutu pendidikan di Indonesia, yang ketiga rendahnya mutu pendidikan tinggi di Indonesia, yang keempat rendahnya kemampuan literasi anak-anak Indonesia. Selanjutnya itu ada problematika pendidikan, di mana sering dengan era globalisasi, pemerataan dan
peningkatan mutu pendidikan. Indonesia dituntut untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia. Dalam menghadapi persaingan global, dunia pendidikan juga harus peka dengan tanggapan dalam mempersiapkan sistem pendidikan sesuai dengan konteks dan tuntunan zaman. Kesadaran global tentang peningkatan sumber daya manusia adalah sebuah keharusan bagi dunia pendidik. Hal ini karena pendidikan sebagai bentuk investasi dalam mempersiapkan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas. Oleh sebab itu diharapkan kebijakan-kebijakan yang diberikan pemerintah terhadap pendidikan di Indonesia akan membawa pendidikan menjadi lebih baik lagi. Nah, jadi kesimpulannya itu pendidikan harus mendapatkan perhatian yang serius bagi setiap bangsa karena dengan pendidikan akan dapat dilihat maju mundurnya satu bangsa. Tentu saja bangsa Indonesia tidak mau hidup terbelakang akibat aspek pendidikan tidak mendapat pengertian yang cukup dengan adanya berbagai kemajuan di bidang lain. Hal yang mendasar bagi problematika pendidikan dipengaruhi oleh dimensi kepemimpinan atau pemerintahan baik pemerintahan pusat maupun daerah. Oleh karena itu kebijakan pemimpin harus merata ke setiap daerah sehingga masalah pendidikan tidak terjadi lagi. Namun kita harus menyadari masalah pendidikan tidak hanya tanggung jawab pemerintah tetapi juga tanggung jawab semua pihak organisasi sekolah itu sendiri. Nah, maka dari itu pembahasan yang saya sampaikan untuk mengatasi problematika pendidikan di Indonesia seperti yang disebutkan, problematika pendidikan yang dilihat dari saat ini adalah rendahnya layanan pendidikan di Indonesia, rendahnya mutu pendidikan di Indonesia, rendahnya kepemimpinan literasi anak di Indonesia dan banyak hal lain. Nah, maka dari itu yang bertugas untuk memperbaiki problematika yang ada dalam dunia pendidikan itu bukanlah hanya pemerintahan, tetapi juga organisasi yang ada dalam sekolah tersebut seperti guru, kepala sekolah, wakil sekolah, dan lainnya yang dapat merubah jadi lebih baik lagi. Dengan kerjasama yang baik, maka tujuan pendidikan yang diinginkan akan tercapai lebih baik. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.